Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang luar biasa berpuasa di tahun ini. Kemudian selawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan kita tuntunan hidup yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kali ini saya akan menyampaikan tema mengenai komunikasi sebagai sumber kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui, komunikasi adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Semua kita berkomunikasi. Tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Dari pagi sampai malam, kemudian kembali lagi terus-menerus kita berkomunikasi. Dalam Islam, hakikatnya komunikasi itu adalah sesuatu yang esensial. Komunikasi bisa membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Komunikasi bisa menciptakan kita menjadi individu-individu yang menghargai orang lain, dan juga bisa membentuk kita menjadi individu yang jujur dan juga toleran. Sebenarnya dalam Islam, komunikasi sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam SAW. Ketika Allah berkomunikasi dengan Adam, dengan Nabi Adam alaihissalam, artinya itu proses komunikasi sudah berlangsung. Dan komunikasi ini sangat penting karena komunikasi yang baik dan efektif itu akan mendatangkan atau akan mewujudkan kebahagiaan di antara peserta komunikasi. Tujuan dari ceramah ini adalah untuk membahas peran komunikasi dalam konteks kebahagiaan menurut pandangan Islam. Karena bagaimanapun juga komunikasi merupakan salah satu esensi dalam kehidupan kita. Komunikasi dalam perspektif Islam adalah aktivitas yang diyakini sebagai bagian dari fitrah kita manusia. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, hakikatnya tidak ada yang tidak berkomunikasi. Sebenarnya bukan hanya manusia yang berkomunikasi, hewan atau binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain pun sebenarnya berkomunikasi. Itu merupakan wujud dari kekuasaan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Dan dalam Islam, komunikasi didorong atau diharapkan atau diwajibkan untuk punya niat baik. Karena niat baik ini merupakan salah satu landasan kita berkomunikasi yang bisa juga menghargai nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum kita melanjutkan apakah itu komunikasi sebagai sumber kebahagiaan, kita bisa mencoba sedikit memahami komunikasi. Apa sih komunikasi dalam perspektif ilmu komunikasi? Komunikasi itu adalah berupaya untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan pikiran, ide, pemikiran dalam berbagai bentuk, bisa tulisan, bisa pernyataan, bisa gambar, bisa angka-angka, dan apapun dalam bentuk lainnya kepada pihak lain, dan harapannya mereka akan memahami apa yang kita sampaikan. Tentu penyampaian ini, pesan ini diharapkan dalam bentuk yang baik, dilandasi dengan niat yang baik juga. Sehingga proses komunikasi dan tindakan komunikasi juga mewujudkan hal-hal yang baik, mewujudkan hubungan yang lebih baik, mewujudkan lingkungan yang lebih baik, dan mewujudkan sebuah peradaban manusia yang juga lebih baik. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallaha adqakum innallaha alimun khabir. Artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Artinya Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran dan juga memerintahkan kita untuk saling berkenalan satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya, realitanya dan juga faktanya bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. Secara jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan,
ada suku yang berbeda, ada bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, ada keyakinan mungkin juga berbeda, dan juga ada kita bekerja di tempat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, makanya berkomunikasi itu menjadi sangat penting. Dengan komunikasi harapannya kita bisa saling terbuka, kita bisa saling menyampaikan apa yang kita inginkan, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan di antara peserta komunikasi. Misalnya dalam sebuah keluarga, kalau keluarga tersebut saling terbuka, menyampaikan apa yang mereka inginkan, satu dengan lain, orang tua ke anak, suami ke istri, dan anak juga ke orang tua. Jadi konsekuensi logisnya, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, dan juga apa yang disukai ataupun tidak disukai sekalipun dalam sebuah hubungan bisa disampaikan, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan, dan bisa bertenggang rasa. Kita toleran dengan perbedaan-perbedaan yang ada selama toleransi itu tidak melanggar syariat Islam. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi antar individu, ya, karena pada dasarnya komunikasi itu membangun sebuah hubungan, membangun sebuah keluarga, membangun sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dan juga membangun sebuah hubungan yang lebih luas. Kita membutuhkan komunikasi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, tidak ada orang yang tidak membutuhkan komunikasi. Dan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, kita membutuhkan komunikasi yang efektif. Tujuannya apa? Agar muncul rasa saling pengertian, muncul rasa saling memahami, dan akhirnya muncul kerukunan antara umat, antara satu keluarga, antara satu bangsa, dan juga antara sesama manusia di dunia ini. Karena pada dasarnya kita ingin harmonis, kita ingin kedamaian, kita ingin perdamaian, dan kita lihat sekarang ini berbagai konflik, berbagai masalah muncul karena perbedaan-perbedaan yang ada. Karena manusia ataupun individu ataupun orang-orang yang ada di dalam proses komunikasi tersebut tidak bisa atau kurang bisa memahami, kurang bisa menghargai, kurang bisa toleran satu dengan yang lain, sehingga kerukunan menjadi hal yang sangat mahal. Tentu kita berharap bahwa komunikasi yang efektif dengan niat yang baik bisa dilaksanakan, bisa kita sama-sama wujudkan sehingga masyarakat menjadi harmonis, masyarakat menjadi saling mendukung satu sama lain, karena pada dasarnya komunikasi itu bisa membangun sebuah kekuatan. Komunikasi itu merekatkan masyarakat. Sebagaimana sering disebutkan bahwa communication is glue of society. Jadi sebegitu pentingnya komunikasi. Kadang-kadang kita tidak mau berkomunikasi dan cenderung menyimpulkan apa yang belum kita komunikasi, sehingga muncul kecurigaan dan lain sebagainya. Dalam komunikasi pun memungkinkan melahirkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi ketika kita sudah saling mengenal, kita akan berempati, kita juga akan memahami orang-orang yang kita ajak bicara atau di mana lingkungan kita berinteraksi, dan kita juga akan memperlakukan orang lain dengan baik, tidak hanya sebagaimana yang kita pikirkan gitu ya. Kemudian juga kita akan berlaku setara, adil kepada yang lain. Tentu ada sopan santun di dalamnya, ada aturan-aturan di dalamnya, baik aturan agama atau sosial budaya. Akan tetapi kita saling menghargai satu sama lain, sehingga komunikasi menjadi lebih baik, sehingga komunikasi menjadi mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Jadi orang-orang yang ada dalam komunikasi merasa dihargai satu sama lain dan merasa didengarkan, karena banyak orang yang pintar bicara, belum tentu banyak orang yang mau mendengarkan orang lain. Dan komunikasi yang baik juga itu akan mewujudkan keterbukaan dan kejujuran. Ya, karena kenapa demikian? Karena kita nyaman berkomunikasi, kita nyaman dalam proses berinteraksi, akhirnya kita jujur. Dan jujur ini menjadi sangat penting ya, karena jujur menjadi kunci juga dari proses komunikasi. Kalau kita bicara tidak jujur, kalau kita penuh manipulasi, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak penuh kebohongan, ya, konsekuensi logisnya itu akan menimbulkan masalah juga. Ya, akan ada ketidaknyaman, muncul ketidakpercayaan, dan itu kan sangat dilarang oleh agama gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya harapannya komunikasi yang dilandasi dengan niat baik, kemudian dilakukan dengan cara yang juga baik dan menghargai satu sama lain, dan dengan penuh kejujuran, dan juga bisa menciptakan juga keterbukaan. Nah, kita berharap dengan poin-poin itu
kita akan melahirkan komunikasi yang efektif dan kemudian menciptakan masyarakat yang juga nyaman, bahagia, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, komunitas, bahkan sebagai sebuah bangsa, gitu ya. Kita kan ingin ya pemimpin-pemimpin kita ini jujur juga dalam berkomunikasi, karena pemimpin itu adalah contoh yang bagus buat masyarakat ya. Jadi terhindar tuh dari berbagai bentuk hoax misalnya atau fake news gitu ya. Kita juga berharap media pun juga memberitakan hal-hal yang jujur, sosial media juga kontennya juga baik gitu ya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Jadi berkomunikasi tidak sekedar melempar atau tidak sekedar bicara atau tidak sekedar menyampaikan pesan dalam bentuk apapun, tapi harus kita pikirkan apakah komunikasi itu baik niatnya, apakah komunikasi itu dilandasi oleh kejujuran, apakah komunikasi itu juga dilandasi oleh keterbukaan. Dan karena kita menginginkan agar komunikasi atau pesan yang disampaikan ini bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi contoh teladan pada masyarakat, pada orang-orang yang menikmati atau mengkonsumsi komunikasi tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang berat sebenarnya kalau dilakukan, karena tadi kita sama-sama punya niat baik, ingin berkomunikasi. Dan kita tentu menginginkan agar masyarakat juga hadir dan tumbuh dalam komunikasi yang penuh kejujuran dan keterbukaan dilandasi dengan niat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berkomunikasi dengan tidak baik, maka akan muncul dampak yang tidak baik. Kalau kita berkomunikasi dengan baik, maka akan muncul dampak yang baik. Komunikasi yang berdampak baik atau positif ya, itu akan membangun sebuah hubungan yang menyenangkan gitu ya, baik interpersonal, bahkan dengan diri sendiri kita juga, kita nyaman dengan diri kita sendiri, juga nyaman dengan orang lain ya, dengan pasangan misalnya, atau dengan suami, istri, dengan anak, atau dengan keluarga, anggota keluarga yang lain, atau juga kita nyaman ketika kita berinteraksi dalam sebuah organisasi, di tengah masyarakat, atau dalam interaksi komunitas yang lebih luas sekalipun ya. Jadi itu menjadi penting gitu ya, karena setiap hari kita nggak mungkin tidak bertemu dengan orang lain. Setiap hari kan kita berinteraksi. Tidak ada di antara kita di sini yang apalagi yang aktif dan lain sebagainya ya, yang punya aktivitas yang banyak. Tentu kita selalu bertemu dengan orang baru atau juga bertemu dengan teman-teman kita, dengan sahabat, dengan kolega dan juga masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kita membutuhkan pergaulan yang baik. Nah, sangat disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergaul secara baik, dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik dalam pergaulannya ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi kita tuh dituntut untuk punya pergaulan yang baik, untuk bisa tenggang rasa, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa jujur, untuk bisa terbuka, untuk selalu punya niat baik dalam berkomunikasi. Jangan punya niat buruk dalam berkomunikasi, karena akan menimbulkan hal yang buruk juga. Karena kan sebenarnya kita bisa mengatakan secara verbal, oh hal-hal yang baik, tapi kalau non-verbal terbaca bahwa kita sebenarnya sedang tidak baik. Karena komunikasi itu bukan hanya verbal, tapi juga non-verbal. Jadi intinya adalah kita berharap bahwa komunikasi yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, dengan niat baik. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan tidak baik, maka dampaknya pun akan tidak baik ya. Dan dampaknya itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya seseorang akan frustasi, seseorang akan tumbuh rasa kecewa, tumbuh rasa tidak percaya dan lain sebagainya. Sama dengan seorang yang nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya, nggak nyaman dengan orang lain karena ada komunikasi yang tidak baik. Dalam sebuah keluarga yang komunikasi yang tidak baik, bahkan tidur di rumah yang sama tapi tidak saling menyapa, jadi konsekuensi logisnya mungkin ya juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Dalam sebuah organisasi juga seperti itu. Kalau komunikasi antara pimpinan, antara pengurus dan lain sebagainya dan anggota organisasi itu terjadi hal-hal yang tidak baik dan tidak berkembang secara baik ya, dampaknya akan negatif juga. Ini sangat merugikan kerjasama, sangat merugikan kedamaian dalam organisasi, dinamikanya juga akan kurang baik. Jadi konsekuensi logisnya kita selalu disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk punya pergaulan yang baik,
untuk memilih bergaul secara baik, berbahasa, berkomunikasi juga secara baik. Harapannya itu akan menimbulkan hal-hal yang baik. Itu juga merupakan sebagai bentuk dakwah. Kalau dalam Islam itu tentu sebagai bentuk dakwah. Kita berkomunikasi dengan baik, bahasa dengan baik, bersikap dengan baik, berperilaku yang baik juga. Konsekuensi logisnya itu representasi ya dari nilai-nilai Islam yang kita yakini selama ini. Bahwa kita harus selalu menghargai orang lain, bahwa kita harus selalu menghormati orang lain, kita harus selalu jujur, terbuka, dan juga berempati kepada orang lain. Termasuk berempati kepada anggota keluarga kita sendiri dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, oleh karena itu, maka kesimpulannya adalah penting sekali komunikasi itu dilandasi dengan niat baik. Dan niat baik ini akan berpengaruh, akan menghasilkan komunikasi yang juga baik, ya, yang jujur, yang terbuka satu sama lain, yang berempati, yang juga bersikap toleran, ya, dan kemudian kita akan berharap pergaulan kita juga akan baik. Siapapun yang kita kenal, siapapun yang terlibat dalam interaksi yang kita lakukan, kita selalu respect pada proses komunikasi yang sedang berlangsung. Siapapun dia, pada dasarnya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya takwalah yang membedakan kita satu dengan yang lainnya. Dan semoga kita berempati dalam proses komunikasi, dan komunikasi yang baik dan efektif akan melahirkan kebahagiaan dalam proses komunikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.